Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Masya Allah, betapa rahman dan rahimnya Allah itu kepada hambanya ya Maya. Bahwa untuk bertakwa, untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, silakan lakukan sesuai dengan kemampuan kamu, hambaku. Makanya Islam mengatakan la ikraha fid din. Tidak paksaan dalam Islam. Jadi nggak dipaksa. Kalau lu nggak mampu nggak usah. Contoh puasa. Iya mah. Yang mampu, yang sanggup puasa. Puasa. Sakit boleh buka nggak? Boleh. Begitu sembuh diganti di hari yang lain. Yang bepergian, yang jalan, yang sapar boleh berbuka, diganti di hari yang lain. Yang letoy seumur-umur nggak usah puasa, nggak usah, nggak ada kemampuan, cukup dengan fidyah. Bayar adil nggak? Adil. Begitu maha rahman rahimnya Allah. Nah, ini kan dalam menjalankan perintahnya ya Maya. Ini yang sering jadi pertanyaannya adalah ketika diminta untuk menjauhi larangan-larangannya, untuk tidak mengerjakan apa yang dilarang. Tapi seringkali banyak hambanya yang justru melakukan hal-hal yang sama, bertobat, lakukan lagi. Nah, apa pengertian sesuai dengan kemampuan dalam menjauhi larangan itu seperti apa kalau gitu mah? Oke. Yang namanya larangan jauhi semuanya. Kenapa? Untuk menjauhi larangan tinggal stop, berhenti. Nggak boleh zina, nggak usah zina dong. Iya. Nikah makanya. Nah, biasanya yang mendorong manusia melakukan kejahatan nafsu. Nafsu ini pusatnya di sini. Pusat ya mak. Sejengkal ke bawah nafsu birahi. Sejengkal ke atas nafsu dunia. Makanya bagaimana penyalurannya? Makanya lihat Al-Quran. Taraktu fikum amroini lan tadilu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatun nabiyyin. Dua perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan dua perkara, selamat dunia akhirat. Quran dan sunnah Rasul. Bagaimana Quran mengajarkan kita, orang yang beriman, pemenuhan nafsu yang sejengkal ke bawah. Lihat An-Nisa ayat 3. Pankihu ma tobalakum minaisa. Nikahilah perempuan yang kamu sukai. Pemenuhan ini. Habis nikah bagaimana pemenuhan birahi kita? Lihat dalam surat Al-Baqarah 223. Nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anasitum. Istri kalian kebun, tempat kalian bercocok tanam. Datangi mereka dari arah mereka, dari mana arah mana kalian suka. Tapi tahu etika dan tata krama. Di mana tempatnya? Begitu kata Allah. Seandainya sejengkal ke bawah, tidak sesuai aturan agama, artinya berbuat zina. Zina itu perbuatan setan. Melihat orang lain lebih cantik dari istrinya. Lebih menarik dari istrinya. Lebih bohai dari istrinya. Masya Allah. Makanya Anda lihat, waktu Rasulullah selesai daripada Isra Mi'raj, mampir kan ke surga, mampir ke neraka. Ini daging enak-enak depan dia. Di kiri kanan, daging busuk. Yang mereka makan daging busuk. Ya Allah. Yang bagus nggak dimakan. Rasul nanya sama Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Mereka yang punya pasangan, punya suami, punya istri yang halal, boleh bergaul kapanpun dimanapun, tapi mereka lebih menyukai berbuat zina. Ada nggak yang begitu? Ada. Godaan setan. Tuh, contoh, yang namanya harta sejengkal ke atas dunia, pangkat, jabatan, kekayaan, kekuasaan, rumah, kendaraan, makanan, pakaian, nih perabotan. Di hati ya. Bagaimana sejengkal ke atas? Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Kata Allah, pemenuhan ini halalan thayyiba. Tapi ternyata yang namanya yang haram lebih menarik. Contoh, pengen punya jabatan. Banyak nggak yang nyogok demi jabatan? Banyak mah. Setelah jadi seorang pejabat, wah, jabatan, kekuasaan, kehormatan, wibawa luar biasa. Kekayaan sudah banyak. Ada nggak yang jadi koruptor? Ada. Karena miskin bukan? Bukan. Karena lapar bukan? Bukan. Karena nggak punya rumah bukan? Bukan. Karena nggak punya kendaraan bukan? Bukan. Kenapa? Godaan setan. Benar nggak? Benar. Tuh. Sejengkal ke atas. Makanya Allah mengatakan inna nafsa la ammaratun bisu'il la ma'rohibarobi. Sesungguhnya nafsu terbagi dua. Yang pertama yang didorong oleh setan, yang mengajak manusia berbuat jahat. Yang kedua nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Ini yang kita kejar. Kalau kita lapar ngapain? Makan. Itu kehendak Allah.
Kalau kita ngantuk, ngapain? Tidur. Kalau kita aus, Minum. itu perintah Allah. Bukan dengan cara mencuri. Makanya manusia diberikan 4 hidayah oleh Allah. Yang pertama hidayah ghorizah. Hidayah insting, bawaan. Bawaan. Coba, kalau kita lagi jalan ada debu, ngedip nggak? Kedip. Ada perintah nggak? Nggak ada perintah Otomatis. tapi otomatis. Iya. Kalau misalnya kita ada sesuatu yang terjadi, misalnya gempa, ada benda jatuh, lari nggak? Kabur, Lari. lari. Perintah Mah. bukan? Bukan. Dari hati. Bukan dari hati, Bang. Itu Naluri ya. insting bawaan. Menyelamatkan Kalau diri. kesakitan kita teriak, bukan perintah tapi bawaan. Bawaan. Teriak otomatis kan? Diberikan hidayah insting. Yang kedua, ada hidayah panca indera. Dengan mata kita melihat itu anjing, kita melihat itu kucing. Kalau anjing suka ngegigit, kalau kucing baik. Baik. Itu kelapa enak, itu somro, itu bisa. Ya kan? Panca Mah. indera. Enak. Kalau kata mata, yang merah enak nggak? Tergantung. Manis Kalau- nggak? Kalau buah mah manis gitu. Manis. Belum tentu. Belum tentu. Lobi-lobi merah nggak? Oh, iya. Manis apa asam? Biji saga merah. Ya. Panca indera. Iya, Bang. Iya. Terus ada hidayah. Ada hidayah apa lagi? Hidayah akal. Akal di atas, nafsu di bawah. Pakai akal. Contoh. Ibu lagi ngaji di masjid. Kecium bau goreng ikan sepat. Ikan sepat. Mana belum makan dari pagi? Iya, Bang. Nih, panca indera. Boleh mancing. Kecium ikan nggak? sepat. Langsung akal bilang, ya Allah, kalau makan nasi pulen pakai sepat goreng, Aduh. sambal goreng. Beh, mah. Nah, akal Enak ngomong. banget. Tapi akal mikir juga, kan lagi ngaji, nggak mungkin. Bener nggak? Betul, Bang. Iya. Nih, ibu lewat jalan. Mangga gede-gede, pating gelantung kan orang Cirebon. Iya. Gede-gede. Udah yang agak kuning. Waduh, mah enak banget itu. Panca indera ngeliat. Seger. Ranum. Enak banget. Tapi akal mikir, punya orang masa Iya. harus maling. Masa nyolong? Iya kan? Bener nggak Bu? Iya. Punya orang- Akal punya orang berbicara. Indramayu. Hidayah akal. Iya kan? Iya, Bang. Yang keempat, hidayah agama. Ya. Kata agama boleh nggak? Halal apa haram? Nah, yang haram, yang dilarang mutlak, jangan dikerjakan. Jauhin. Tinggalkan dia. Tapi ada yang makruh. Oh ya. Makruh ini tidak baik untuk dikerjakan. Lebih baik dihindari. Beda kan? Iya. Kalau haram mutlak kita Mutlak. tinggalkan. Kalau makruh lebih baik kita hindari. Karena makruh itu ibarat baju putih dicuci di kali yang airnya habis hujan. Baik. Burak nggak? Buruk. Ya. Iya. Maaf, Pak. Artinya bahwa dalam meninggalkan larangan Allah, Mutlak. tidak seperti ketika kita mengerjakan perintah Allah. Ya. Kadang-kadang ada syarat dan ketentuan. Ada yang boleh mengerjakan, ada yang boleh tidak. Wajib kita mengerjakan sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan. Karena apa? Kemampuan orang tidak sama. Berarti wajib juga kita meninggalkan larangan sesuai dengan kemampuan gitu-gitu. Enggak salah, lu jangan bela diri. Terbalik, dengerin. Kalau orang tua ngomong. Larangan mutlak. Jangan dikerjakan. Jangan Mutlak. dikerjakan. Tidak ada tawar-menawar. Tinggal ninggalin. Oke? Oke, Titik. Bang. Titik, Bang. Perintah sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan. Baik. Beda kan? Beda, itu berarti harus beda ya. Oke. Tidak sama berarti artinya. Iya, kalau Sesuai beda dengan, nggak sama. Sesuai dengan kesanggupan itu artinya tidak sama, tidak berlaku. untuk- Betul. Tidak berlaku. Kemampuan Kalau kita nggak meninggalkan sama. larangan, iya. Yang kaya zakat, Iya. yang Ya. kaya haji. Kalau yang miskin tidak usah haji. Tidak Tidak usah usah. haji. Tidak usah zakat. Sedekah Mustahil. boleh. Iya. Baik kalau gitu Mama. Nanti kita lanjutin lagi ya, Ma ya. Ibu-ibu yang dari Cirebon, nih pada mau nanya sama Mama kan? Oke, tunggu dulu tapi Bu ya. Kita lihat dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Setelah